Ya 2045 kalian harus siap bahwa ketika mau maju beneran itu orang akan ngecekin atau nyariin kesalahan. Ya, apapun yang kita lakukan akan dicari gitu, sehingga memang kualitas kita harus kita sembunyikan dulu gitu, sehingga kamu termasuk orang yang kaget karena memang belum tahu aslinya saya kayak apa kira-kira gitu. Waktu itu tuh padahal udah kan kita ketemu tuh 3 hari sebelum deklarasi. Waktu itu udah tahu tuh akan nama Mas Anies. Sudah tahu, sudah ada pembicaraan, tapi karena kamu termasuk media kan, kita tidak harus kasih tahu dulu. Pindah IKN atau tetap Jakarta? Jakarta aja dah. Terjawab ya. Setuju nggak? Prabowo atau Ganjar terakhir? Kagak dua-duanya. Amin. Ya, oke, tepuk tangan sekali untuk Gus Muhaimin Iskandar. Gawat, PKS ingin membatalkan IKN. Caimin singgung emoh pindah ke hutan. Ditulis oleh Widodo SP. Tema soal IKN menjadi perkara penting yang perlu dicermati tak hanya dari setiap paslon yang akan bertarung di Pilpres 2024 nanti, tapi juga dari partai pendukung dari masing-masing paslon. Mendekati masa kampanye yang sudah di depan mata, ternyata masih ada paslon yang belum sepakat soal IKN, bahkan ada parpol pendukung paslon yang ingin membatalkan proyek IKN. Hal ini terungkap ketika Caimin belum lama ini di hadapan para milenial mengaku bahwa dirinya lebih memilih tinggal di Jakarta daripada pindah ke ibu kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur, yang disebutnya masih berupa hutan. Itu kan pilihan aja, lagi enak di Jakarta, tiba-tiba disuruh ke hutan, entar dulu. Itu pilihan pribadi, referensi tinggal pribadi. Kalau sekarang kan nggak layak, belum layak di sana per hari ini, kata Caimin usai acara Indonesia Millennial and Gen Z Summit di Jakarta, Minggu 26 November, dilansir dari laman CNN Indonesia. Pindah IKN atau tetap Jakarta? Jakarta aja dah. Terjawab ya. Setuju nggak? Namun Caimin mengatakan bahwa soal IKN masih ingin dia pertahankan, tetapi menyebutkan juga kalau proses diskusi dengan kubu koalisi perubahan masih jalan terus. Sekedar membandingkan ucapan Caimin, belum lama ini kita mungkin membaca berita soal penolakan Presiden PKS Ahmad Syaiqo terhadap proyek IKN. Seraya menyampaikan harapan agar Anies Baswedan tidak melanjutkan upaya pemindahan ibu kota ke IKN. Tentu sikap ini adalah awalannya adalah sikap dari PKS sendiri. Tetapi kaitan ini apakah mau dibawa oleh Presiden atau tidak gagasan ini? Mudah-mudahan ini akan juga diakomodir oleh Pak Anies dan juga bisa dipahami juga oleh partai-partai yang lain, kata Syaiqo di Depok beberapa waktu lalu. Tadi kan dalam sambutannya Pak Syaiqo tadi menyebutkan bahwa menyinggung soal IKN ya Pak ya. Berarti ini untuk ibu kota Jakarta tetap PKS mendukung untuk tetap di Jakarta atau seperti apa Pak? Terima kasih. Iya, memang apa yang tadi disampaikan pertama adalah terkait dengan IKN ya. Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang, maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta.
Izin, saya Aristo dari JPNN. Masih soal tadi soal IKN. Tadi kan PKS menolak untuk IKN dipindahkan. Ini apakah gagasan ini akan dibawa sebagai program nyatanya Mas Anies atau enggak? Dan kalau memang nanti dibawa ke Mas Anies, bagaimana sikap partai dari rekan koalisi yang lain? Terima kasih. Ya, pertama tentu sikap ini adalah awalnya adalah sikap dari PKS sendiri. Tetapi kaitan ini apakah mau dibawa oleh Presiden atau tidak gagasan ini, mudah-mudahan ini akan juga diakomodir oleh Pak Anies dan juga bisa difahami juga oleh partai-partai yang lain. Mudah-mudahan ini akan pada akhirnya menjadi gagasan partai koalisi. Nah, ini akan kita sounding dengan partai-partai koalisi dan juga dengan capres dan cawapres. Wah, gak bahaya tah ini. Ketika proyek IKN sudah jalan, bahkan targetnya nanti upacara HUT kemerdekaan RI pada 2024 nanti sudah digelar di IKN. Kok masih ada kubu paslon yang belum sepakat dan ingin membatalkan IKN. Memang keinginan pembatalan itu tidak terucap secara langsung dari Caimin. Juga belum pernah terdengar dari Anies. Tetapi juga kita mengingat dua sosok itu termasuk politikus oportunis. Bukan tak mungkin ketika beneran berkuasa, amit-amit jangan sampai terjadi, maka akan ada upaya membatalkan proyek IKN yang bisa jadi dipakai sebagai paket syarat dukungan dari PKS kepada paslon nomor urut 1 itu. Who knows? Namun, semua kembali pada masyarakat yang akan memilih salah satu paslon yang kini setiap paslon masih punya kans relatif berimbang untuk menuju ke putaran kedua. Seperti prediksi banyak orang bahwa Pilpres 2024 akan berlangsung 2 putaran. Hanya kalau Caimin menganggap bahwa IKN masih hutan, juga elit PKS sudah bilang begitu. Mau Pilpres berjalan sampai 5 putaran pun, pilihan saya tetap sama. Dan saya juga tidak akan memilih paslon yang ada Aniesnya, juga paslon yang didukung oleh PKS, apalagi dengan titipan niat pembatalan IKN. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.